Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang telah mengutus Roh Kudus untuk menjadi penyampai firman kepada para nabi, sehingga manusia, dalam hal ini Islam, bisa membedakan antara Roh Kudus dengan penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Salam serta taslim senantiasa kita bersalawat kepada baginda yang mulia, manusia yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, yang padanya datang Roh Kudus mengajarkan segala aspek kebenaran yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia hingga hari kiamat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan menggugurkan dan membatalkan satu dari tiga sembahan saudara-saudara kita Kristen. Ya, tentunya teman-teman Kristen ketika membahas tema ini, saya bisa pastikan banyak yang akan pingsan, minimal di ICU. Karena kita akan membuktikan gugurnya makhluk Tuhan bernama Roh Kudus, bergelar Roh Kudus ini menjadi satu Tuhan di antara tiga Tuhan yang disembah oleh pengikut orang Barat yang mengatasnamakan agama Samawi, tetapi terbukti bukan agama Samawi, melainkan agama Ardi atau agama buatan manusia. Hari ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tema ini beberapa saat ke depan, beberapa hari ke depan. Tema yang akan menggugurkan ketuhanan besi burung merpati yang datang ke atas muka bumi di dalam konsep agama saudara kita Kristen, agama yang dijajakan dengan menggunakan pola-pola Al-Quran demi untuk menggiring manusia kepada penyembahan terhadap oknum yang mereka katakan 100% Tuhan dan 100% burung merpati. Ya, mudah-mudahan saja tema yang kemarin terkait dengan Matius 28 itu berbekas di dalam hati saudara-saudara kita non-muslim, bahwa ternyata dengan adanya Matius 28 menjadi cikal bakal segala konsep yang diajarkan oleh para nabi itu seketika berubah menjadi ajaran yang tidak relevan lagi dengan ajaran para nabi, termasuk ajaran Yesus. Dan kali ini lanjutan dari materi itu, Matius 28 ketika diajarkan sebelumnya Yesus bagaimana mengurai tentang Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus bukan Tuhan menurut Yesus, tapi begitu Matius 28 mereka gagas menjadi awal dan menjadi awal mula Yesus yang tadinya bukan Tuhan menjadi Tuhan, maka dari Matius 28 pula muncul pengajaran burung merpati itu juga adalah satu hakikat dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Hari ini teman-teman sekalian, kita akan buktikan bahwa mereka telah salah menodai kesucian Roh Kudus dengan menyetarakannya dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Padahal di dalam kitab mereka, Markus berapa itu teman-teman? Markus 3 ya. Markus 3 nomor berapa itu? Markus 3 nomor 39 kalau nggak salah. Di situ diterangkan bagaimana akuratnya, dikatakan bahwa siapa yang menghujat Roh Kudus itu tidak akan diampuni, nomor 29 ya, itu tidak diampuni, bahkan dia akan memperoleh dosa yang kekal. Siapa yang menghujat Roh Kudus, maka dia akan memperoleh dosa dan tidak diampuni selama-lamanya, melainkan berdosa karena telah berdosa kekal. Jadi orang yang menghujat Roh Kudus menurut Markus 3 nomor 29 itu dosanya tidak akan diampuni, kekal dosanya. Jadi yang menganggap Roh Kudus Tuhan itu sama halnya sekiranya kita mampu membuktikan dia bukan Tuhan, maka yang menganggapnya Tuhan, mereka adalah penghuni neraka kekal. Kenapa? Karena dosanya tidak diampuni selama-lamanya. Saya baca dalilnya teman-teman, gini. Markus 3 nomor 29. Tetapi apabila seseorang
menghujat Roh Kudus. Saya ulang, apabila seseorang menghujat Roh Kudus, seseorang itu tidak mendapat ampunan dosa selama-lamanya, sebab melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Barang siapa yang menghujat Roh Kudus, orang itu selama-lamanya tidak diampuni dosanya, sebab telah melakukan dosa kekal. Jadi kalau Roh Kudus ini bukan Tuhan tetapi dianggap Tuhan, berarti dia telah menghujat Roh Kudus. Orang itu menurut Markus 29 akan memperoleh dosa kekal. Kalau dosa kekal tidak mungkin diampuni. Meskipun 5 kali ada orang yang pun tidak akan pernah bisa diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia telah berbuat dosa kekal, telah menghujat Roh Kudus. Maka dengan demikian dia masuk ke dalam neraka jahanam. Ada hal yang menarik di dalam Al-Quranul Karim, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Jadi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97 menarasikan hal yang sama ketika Al-Quran menjelaskan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, siapa yang menjadi musuh Jibril, padahal Jibril itulah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenaran terhadap kitab-kitab terdahulu dan petunjuk serta gembira bagi orang-orang yang beriman, maka baginya, kata Allah, tentu adalah azab. Siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat Allah, rasul-rasul Allah, Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah adalah musuh yang nyata bagi mereka. Nah, jadi Al-Quran itu sudah sangat jelas menguraikan, barang siapa yang memusuhi Roh Kudus, maka Allah menjadi musuhnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97 sampai ayat 80, sampai ayat 98. Ini peringatan yang sangat dahsyat, bahwasanya orang yang membenci Roh Kudus, ya, orang yang memusuhi Roh Kudus itu memperoleh hidup kekal dan dimusuhi oleh pencipta langit dan bumi. Al-Quran yang menarasikan itu. Bertepatan ternyata di Markus 3:29, bahwasanya apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapatkan ampunan selama-lamanya, melainkan bersalah karena telah berbuat dosa kekal. Wow. Siapa yang menganggap Roh Kudus itu burung merpati? Siapa yang menyelaraskan burung merpati setara dengan Roh Kudus? Lalu siapa yang mengatakan Roh Kudus itu adalah sehakikat dengan pencipta? Allahu Akbar. Hari ini kita akan mengurai materi ini, membuktikan materi ini berdasarkan dalil Quran dan juga dalil Bible. Roh Kudus bukanlah Tuhan. Dan kalau ternyata terbukti Roh Kudus bukanlah Tuhan, berarti nyata saudara-saudara kita telah menghujat Roh Kudus dengan melantiknya menjadi Tuhan, yang adalah dia hanyalah ciptaan Tuhan atau utusan Tuhan. Oke, teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan naik ke sini, kita bahas tema ini. Ya, Roh Kudus batal jadi Tuhan berdasarkan Bible dan berdasarkan Al-Quran. Anda keberatan dengan tema saya? Ini masih tanda tanya,
masih butuh uraian, masih butuh pembuktian. Saatnya Anda membuktikan bahwa apakah betul Tuhan Anda ada 3 pribadi atau sisa 2. Dan selanjutnya akan saya batalkan lagi, akan saya gugurkan lagi. Assalamualaikum. Ketuhanan dari anak Maria yang Anda sembah menjadi sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Dalam kaidah Islam disebut musyrikin. Halo, semangat pagi. Tolong yang muslim ditahan dulu nafsu syahwatnya. Jangan dulu minta permintaan, ya. Jangan naik dulu yang muslim. Komal ini kita buat untuk mereka yang menyembah burung merpati. Jangan dulu naik, syahwatnya ditahan dulu, ditahan. Puasa. Jangan birahi pagi-pagi. Ya, yang muslim. Dibawa aja dulu pegangan atau cari komal lain yang bisa Anda naik ke atas. Kalau di sini mohon saya tidak izinkan untuk sementara. Halo, semangat pagi. Ya, selamat malam. Ya. Silakan dari Kristen Bang. Ya, Mohon izin buka kameranya, silakan. boleh nggak kita berbahasa Aram, Mike? Gimana? Atau Ibrani? Bisa berbicara dengan bahasa Ibrani atau Aramik kita berbicara? Bahasa Indonesia aja, karena masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dan mereka tidak mengerti bahasa Aramaik. Begitu juga pendeta-pendeta dan jemaat-jemaat Kristen. Jadi nggak usah kita pamer bahasa. Silakan. Anda buka kamera, bahas Roh Kudus batal jadi Tuhan. Benarkah? Silakan. Nah, nangis. Kalau Anda hanya mengandalkan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, orang Yahudi kurang apa? Tapi kenapa mereka nggak Kristen? Jangan sosokan. Apakah kalau Anda sudah bahasa Ibrani, Anda sudah paham tentang ajaran yang datang pada Nabi Musa? Buktinya orang Ibrani, orang Yahudi sampai hari ini nggak Kristen. Jangan lebay. Silakan teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Jangan emosi, jangan ngamuk-ngamuk, santai aja, relax. Naik ke sini biar kita belajar bagaimana memberitakan kebenaran yang sesungguhnya. Silakan Bung, selamat pagi. Ini ada Tuhan melayang-layang kayaknya ini. Halo. Halo. Selamat pagi, Abang Syuma. Pendeta Agung. Betul sekali. Alamak, kirain siapa tadi, ganteng kali bah. Bahas apa pagi ini, Bang Syuma? Pagi ini membahas tentang Roh Kudus gagal jadi Tuhan. Mungkin saudara pendeta bisa buka kamera dan menjelaskan ke kita bagaimana orang Kristen kok bisa-bisanya gitu loh. Kok bisa-bisanya? Bisa-bisanya Tuhan diidentikan dengan burung merpati, itu gimana ceritanya? Silakan. Halo, selamat pagi Bapak Gabriel Siregar. Bos, aku mau nanya, Bos. Buka kamera dulu Bang, silakan. Enggak usah gini, aku ngantar 212 datang, 313 datang ke rumah. Kalian kan jihad, enggak gitu-gitulah. Paham saya, Bos. Enggak Buka usah. kamera, Kalau buka Kristen kamera, itu silakan. Paham ke hukum langsung kena. Islam menghina enggak kena. Nah, itu aja bahasanya. Berarti Anda menghina hukum di Bos. negara ini berarti. Halo. Buka kamera dulu Abang, buka kamera. Silakan buka kamera. 313 datang, 212 Buka datang, kamera. Buka kamera, jangan lebay, jangan lebay. Jangan lebay. Gereja-gereja sisa-sisa peninggalan penjajah Kristen masih ada berdiri di kota-kota Indonesia. Enggak usah lebay kali. Udah, enggak usah lebay kali. Jangan lebay, jangan lebay. Indonesia negara kami ini negara aman. Negara kami negara aman. Yang pengecut itu yang nggak mau buka kamera, itu yang namanya pengecut, ketakutan dia. Kau yang pengecut,
Kau yang pengecut. Kenapa? Lihatlah. Buka, umat Islam buka, menghina nggak buka pernah di- kamera. Lihatlah, Mana ada yang ditangkap umat Islam semua kawan. menghina? Mana umat Islam menghina? Mana umat Islam Ngobrol aja, menghina? kita ngobrol, nggak usah. Mana umat Islam menghina? Buktikan. Banyak. Kalian yang menghina umat Islam. Tantrum lah. Banyak Kamu, yang ditangkap. kamu yang menghina. Agamamu yang menghina umat Islam. Oh, mana ada pernah penuh kasih? Ah. Tapi kalian nggak ada kasih. Ini namanya Allah di sini muncul banyak kali. Nggak ada kasih kawan kalian. Kalau kami ada jihad, kami nggak ada kawan. Nggak ada kasih di Kristen, kasih apa? Kasih kampret. Banyak. Buka kamera. Buka kamera. Satu. Kalian itu nggak ada. Satu. Udah Satu. kawan. Oh, nggak bisa dia, Kalian nggak itu bisa teman. kau itu. Yang pengecut itu yang buka kamera pun tak sanggup. Bahasa apa juga nggak jelas tuh orang. Iya. Dia kesal, dia jengkel karena saya sudah sering membuka kebenaran dan dia Ya. tidak terima. Namanya iblis begitu. Ngamuk ketika tersenggol misinya gitu. Silakan Pendeta Agung, bisa nggak dibuktikan burung merpati itu Tuhan? Silakan. Kalau menurut saya Bang Suma ya, kalau Roh Kudus itu memang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Dia hanya bisa dirasakan pada saat kita memanggil nama Dia. Kalau melambangkan merpati ya Bang Suma, setahu saya itu hanya melambangkan sosok burung merpati supaya orang itu paham kalau Tuhan itu memberikan rohnya kepada kita supaya kita itu mengerti akan firman-Nya. Contohnya aja, kita pada saat membaca Alkitab ya, minta hikmat kepada Roh Kudus supaya apa yang kita kerjakan itu tidak salah. Seperti itu yang saya tangkap. Oke. Baik, kita sapa dulu tamu kita. Ini dari gereja mana? Saudara Naza dari gereja mana, Bang? Assalamualaikum. Waalaikum, dari gereja mana? Oh, saya dari kubur, Bang. Dari kubur? Ya, Hati-hati, nanti dituhankan. Waduh. iya. Karena Muhammad udah dituhankan itu, Kak. Oh, buka kameranya kalau gitu. Buka kamera karena hanya ada satu Tuhan di anjing, kau Juma. Juma. Buka kamera. Goblok kau. Buka kameranya, buka kamera. Ini Anda Juma katakan ini Anda iblis. keluar dari kubur. Satu-satunya agama Iya. yang punya Tuhan yang keluar dari kubur kan cuman Anda. Tuhannya Yahudi nggak Itu keluar dari Muhammad. kubur. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Umatnya Yahudi Itu nggak Muhammad menyembah kamu makhluk lagi dari tuangkan kubur. itu. Orang Hindu Aduh, juga Tuhannya nggak keluar dari kubur. Orang Buddha Tuhannya nggak keluar dari kubur. Bahkan penyembah kucing pun Tuhannya nggak keluar dari kubur. Hanya kau yang Tuhanmu keluar dari kubur. Tadi manusia biasa masuk di kubur, Kalau Muhammad sekarang dipermak di mana? di Kalau sana, Muhammad sekarang di mana? dipermak di sana, Woi, Juma. kayak dikasih ragi, begitu keluar jadi Tuhan dia. Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan Tuhan kami. Nabi Muhammad adalah Rasul Muhammad itu mulia. Tuhan kau, Juma, kamu jangan congor doang. Jangan, sudah gila ini. Kamu kalah debat dengan Sudah gila. Sudah gila. Buka Sosok kamera. ini. Buka kamera. Sakit hatimu kan? Sakit hatiku. Masa Aku menyembah makhluk kuburan. Kalau menyesal, ya begitu dong, kan bagus begitu. Ha. Assalamualaikum. Iya. bangkit dari kubur dia. Iya. Alhamdulillah. Iya. Muhammad Iya. Rasulullah. Mulai gila dia teman-teman. Gila, Jangan gila. diturunkan, host moderator jangan diturunkan. Biarkan dia gila. Nah, coba kau buktikan kepada saya bagaimana burung merpati itu Tuhan, sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Silakan. Ayo. Bagaimana Tuhanmu dalam rupa burung merpati Oi. ini sehakikat dengan Tuhan? Silakan. Woi, Ayo. Juma. Woi, Juma. Ayo. Gimana? Kamu datang Ayo. ke Bali saja, Juma. Kenapa saya harus datang ke Bali? Ayo. Kamu ke Ayo. Bali, aku tunggu kamu itu. Apa?
Ayo. Kalau kamu terbalik, aku hantam kamu. Kamu punya Muhammadku, aku kasih semua dia punya mansau itu. Ayo kau buktikan bagaimana burung merpati itu sehakikat dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Silakan. Ayo, jangan emosi, santai aja. lucu ini teman-teman. Kamu itu gila itu cuy. Cuma kamu itu gila. Yang gila itu yang menyembah burung merpati. Yang gila itu menyembah itu. Yang gila itu menyembah Muhammad di kubur itu. Cuma Muhammad kamu masih tidur. Cuma menyembah burung merpati kalau kamu yang gila. Bicara kau tanpa ilmu. Kau jadi bulan-bulanan di sini. Bicara kau tanpa ilmu, asal kebencian aja kau sebarkan. Ayo, coba kau jelaskan bagaimana burung merpati bisa jadi Tuhan? Hah? Kenapa nggak pilih yang lain burung merpati? Selain burung merpati ada burung. Tahu apa-apa, jangan-jangan itu burung merpati itu Tuhan. Kamu itu anjing, kau itu tolol, kamu itu. Kenapa nggak burung pipit atau burung nuri atau burung beo? Ayo, kenapa bukan burung-burung yang lain? Kenapa harus merpati? Burung Muhammad saja boleh. Nabi Muhammad tidak pernah menghujat kau. Kau kenapa sibuk dengan dia? Kenapa kau sibuk dengan nabiku? Nabiku nggak pernah ngapa-ngapain. Dia tidak ada dengar, dia bisu di dalam itu. Aduh, parah ini, parah. Dengar itu Muhammad. Parah. Nabi Muhammad tidak pernah mengganggu Anda. Yang kita bahas ini Tuhanmu ada tiga. Tuhanmu ada tiga. Ada roh bertanduk 7 bermata 7. Ada manusia bertanduk tengah, dia bagian bawah di depan. Dan yang ketiga ini burung merpati. Ini ada tiga. Tuhanmu binatang bertanduk 7 bermata 7 satu. Yang kedua anak manusia bertanduk bercula 1. Kemudian yang ketiga burung merpati. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ke saya bahwa burung merpati ini sehakikat dengan Tuhanmu? Ayo jawab. Zuma, kenapa kamu kalah depan dengan kau? Zuma. Jelaskan Malu, dulu. Jelaskan dulu. Malu kau. Jelaskan dulu. Bagaimana ceritanya? Tuhanmu berupa burung merpati itu gimana ceritanya? Cuma kamu malu kalau debat dengan kau, cuma. Nah, kamu di sini coba gimana? Kamu nggak bisa menjawab? Cuma kau kalah, malu aku, Bagaimana kau nggak bisa menjawab? Hah? Nggak bisa menjawab. Nggak bisa menjawab. Gimana dong? Nggak bisa menjawab dia, teman-teman. Kasih masuk luan saja, kalau depan dengan nggak bisa menjawab dia. Nggak bisa menjawab. Kamu malu nggak? Kamu nggak bisa menjawab dia. Nggak bisa menjawab dia, cuma kayak gitu-gitu doang. Aduh, parah ini. Bagaimana Anda menjelaskan burung merpati itu Tuhan? Bye Juma congol. Malu kalau debat. Malu nih. Malu dia, teman-teman. Parah. Kasihan Delo mau menghujat, tidak ada ilmu. Halo, semangat pagi. Imas Huta Barat. Halo, semangat pagi. Halo. Dari gereja mana ini, Abang? Halo. Kok naik pula aku anjing ini. Pagi-paginya. Imas Huta Barat kan. Imas Huta Barat. Si burung kecil. Halo. Lucu-lucu ten hari ini, lucu-lucu teman-teman. Dia minta permintaan, kaget pula dinaikkan.
Coba yang muslim dibatalkan dulu. Halo. Halo, semangat pagi. Tap-tap layar teman-teman. Ya pagi-pagi. Dari gereja mana abang? Saya gereja di mana-mana ada. Oke, silakan buka kamera, kita diskusi baik-baik. Silakan. Silakan juga buka masker. Gimana? Kenapa? Sepakat? Anda pakai masker aja nggak apa-apa. Saya bukan nggak takut sama masker. Masker kau. Kameraku dengan jelas mata berdua, mulut. Jadi buka maskermu. Tapi abang kayak gemetaran ngomong, kenapa? Nggak pernah buka masker. Memangnya Kenapa? om begini. Kenapa kayak gemetaran abang ini ngomong? Kok gemetar pula aku? Memang kau Itu Mas setan aja takut aku. susah napas dia. Awas jantung, santai. Jantung. Awas jantung. Jantungmu. Awas jantung. Mau diskusi nggak abangku? Sejemayat menyembah puntan. Mau diskusi nggak abang? Jemayat. Oh, nggak bisa dia. Menyembah Dia sedang bangkai. menghibur diri, teman-teman. Jantungnya udah mulai Udah buka hampir gini copot. aja. Weh, Apa? kau buka Apa? maskermu, kau buka kameraku. Kenapa harus Gimana? begitu? Sepakat? Berani? Buka dulu kameramu. Buka dulu maskermu. Begitu kau buka, baru saya buka masker. Kau buka dulu masker. Kalau kau buka maskerku, buka semua muka aku nampakkan ke sini. Oh, mana bisa Kristen dipercaya? Murid Paulus mana bisa dipercaya? Dengan tipu-tipu itu kan agama disebarkan dengan tipu-tipu, mana bisa dipercaya? Kristen lagi, aneh kau ah. Macam kita nggak tahu aja pula agamamu. Filipi 1:18, lakukan dengan tipu daya boleh, semangat palsu boleh, semuanya boleh kau lakukan. Yang penting Yesus bisa kalian jual. Coba yang muslim please dibatalin dulu boleh ya. Teman-teman, banyak muslim yang minta permintaan soalnya. Coba diperiksa multinya teman-teman, sahabat-sahabatku. Kita ingin melihat sejauh mana saudara-saudara kita Kristen paham burung merpati ini gimana kok bisa jadi Tuhan gitu kan ya. Saudara saya muslim, mohon dengan kesediaannya membatalkan multi. Karena kalau tidak dibatalkan multinya akan semakin bingung kita naikkan ini mana yang oten gitu. Oke. Kita mau cari yang berkualitas, oten yang berkualitas, bukan yang oten yang ongol-ongol yang bisanya hanya menghujat. Halo, semangat pagi. Halo Juma. Ya, silakan buka kamera, Bang. Juma, sejak kapan kau pakai masker itu? Nggak sakit telingamu? Buka kamera, kita diskusi. Silakan. Silakan. Bela si burung merpati ini Tuhan, silakan. Pertanyaanku, kenapa nabimu mengisap-ngisap Hasan? Musnad Ahmad 16245. Buka kamera dulu baru diskusi. Jangan kayak gitu. Buka kamera. Kenapa ngisap sesama laki-laki? Oh, lah. Yang Tuh, banyak nabimu kayak yang gitu. banyak dikawinkan di gereja kan laki sama Kenapa laki. tuh? Mengisap sesama laki-laki. Musnad Ahmad 16. Nah, itu cucunya. Saya pun begitu. Saya sering cium bibirnya cucu saya. Sambil baca salawat, saya cium bibir cucu saya. Kenapa? Kenapa tidak? Namanya orang sayang sama cucu. Yang salah itu kalau kau isap lubang pantatnya pendetamu di gereja, itu yang salah. Banyak pun pendeta. Mau kuputarkan videonya? Enggak usah lah ya. Malu nanti kau kan. Coba yang oten yang sedikit berkelas lah, silakan naik. Gak usah tantrum, gak usah ngamuk. Ini materi yang sangat baik, ya. Materinya baik, materi yang sangat baik. Tinggal Anda jelaskan aja kok. Kristen kan menganut 3 pribadi Tuhan, salah satunya burung merpati. Terus kenapa ngamuk? Halo, semangat pagi. Halo, dari gereja mana, Bang? Halo. Halo. Gas turun. Maaf. Oke, saudara. Oke, thank you. Siap. Makasih ya.
Ayo saudara, sekali lagi saya ingatkan saudaraku yang muslim yang baik hati, periksa multinya dulu. Biar kami yang berdiskusi dengan teman-teman Kristen ini. Halo, semangat pagi. Halo. Iya, semangat pagi Juma penghujat. Gimana? Apa kabarmu? Buka kamera diskusi kita. Ini ada tema, silakan. Kenapa harus buka kamera? Kita kan nggak mau cari jodoh, toh. Kita kan adu data, adu argumen. Buka kamera. Yesus aja tinggal Alasannya apa? sempaknya aja. Yesus Loh, itu Allah tinggal aja nggak sempak punya yang wajah. tidak dibuka. Allah aja Yesus nggak tinggal punya sempak wajah. aja yang nggak Kau dibuka. menghina Allah ini ya. Allah kan nggak punya wajah. Muhammad nggak punya wajah loh, Juma. Yesus itu tinggal Nangis, sempaknya pucat. aja yang Kau tidak kok langsung dibuka. pucat sih Juma kalau aku naik. Kau tuh kok Masa langsung disuruh pucat buka juga. kamera aja kamu nggak mau? Buka kamera, Terus kalau kita nggak mau diskusi, gimana? silakan. Ya, Loh, Anda kita turun. kalau gini aja Juma, kau Anda tutup turun. kameramu karena kita nggak butuh Anda wajah di sini. Anda Loh, turun. Kalau Allah nggak mau aja buka nggak punya kamera. wajah loh. Ayo. Allahmu nggak ada wajah, Muhammad nggak ada wajah. Terus kau mau bilang penakut? Mau buka Hah? kamera atau gimana? Kristen jangan ada yang naik di komal ini ya. Kalau dia berani saya hadapi, ini udah sering saya permalukan ini orang. Makanya dia sudah trauma sama saya. Ya. Kasihan. Kristen jangan ada yang naik di komal ini. Dia Belum ini ada, belum. bohong. Selamanya Belum dibohongnya, ada. dibilangnya, oh Tuhan nggak kelihatan ya di cake-nya. Sama saya Juma. Ya kan? Kasihan. Masih ingat kau kan? Masih ingat Kasihan, kau kan? Trauma kan? kasihan Kristen Hah? dengan Kau yang adanya kasihan, hidup orang-orang orang kayak Islam. gini. Kasihan banget, bukannya mau membantah tema saya, malah tantrum naik ke sini nyerang pribadi segala macam. Ayo dong, perlihatkan kualitas agama kalian. 350 tahun agama kalian diajarkan dengan cara menjajah. Saatnya sekarang memperbaiki nama baik kalau memang ada baiknya kan gitu. Jangan masih melanjutkan cara-cara penjajah gitu loh. Halo, semangat siang. Halo. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Saudara, selamat siang. Saudara Dendi. Dendi dari gereja mana? Halo, Den. Dendi dari gereja mana, Bang? Oh, maaf Bang, saya Islam. Oh, tadi ini kepencet. Oh, baik. Makasih ya, Bang ya. Bang ya. Ya, saya ingatkan saudaraku yang saya cintai dan saya kasihi, umat Islam, tolong untuk multinya, masih banyak Islam di sini kayaknya. Dibatalin. Kita mau menaikkan Kristen yang berkualitas. Ya. Halo, semangat siang. Halo. Assalamualaikum Pak Juma. Waalaikumsalam. Dari gereja mana, Abang? Saya Islam, Bang. Oh, alhamdulillah. Iya, gimana Bang? Gimana? Mau wakili Kristen atau gimana ini? Enggak. Saya cuma sakit hati juga dengar-dengar itu omongan itu Kristen itu. Oh iya, mereka kan perpanjangan tangan sibilisisis untuk menyesatkan manusia. Jadi kita memang harus Ya udah mengkantor. Bang. Oke, sip. Makasih ya Bang ya. Mau dengar aja. Siap, makasih. Thank you, salam kenal. Mereka adalah perpanjangan tangan sibilisisis untuk menyesatkan manusia. Nah, itulah mereka. Anak orang kok dibilang Tuhan, burung merpati lagi dibilang Tuhan. Aduh, lama-lama kancing baju dibilang Tuhan juga. Mereka nggak bisa membedakan antara burung dengan manusia, apalagi dengan Tuhan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Ini dari Aceh Bang Juma. Jadi salam hormat untuk Bang Juma, selalu sehat, walafiat, panjang umurnya ya Bang ya. Amin. Dukungan Amin. kami untuk Bang Juma tetap selalu. Itu aja Bang Juma. Terima kasih. Dari Aceh. Oke, makasih Bang, makasih. Thank you, makasih, salam kenal teman-teman di Aceh, sehat semua. Halo Saudara Erik, semangat siang. Halo, semangat siang. Bang Erik dari gereja mana Bang? Bang Erik dari gereja. Terus mau jadi Kristen, mau mewakili Kristen atau apa ini?
Yang saya minta naik kan Kristen. Jadi kalau Anda naik berarti Anda adalah Kristen. Yang saya minta naik adalah Kristen, penyembah burung merpati. Kalau Anda naik berarti Anda juga adalah penyembah burung merpati, kan begitu? Iya kan ya? Nah, iya dong. Misalnya saya panggil Kristen pemakan babi. Yang kupanggil kan Kristen pemakan babi, dan Anda dengar, lantas Anda naik, berarti Anda merasa pemakan babi, betul? Oh iya dong. Benar nggak? Ah, iya dong, berarti Anda pemakan babi, itu maksudnya. Silakan teman-teman pemakan babi naik. Ya, jadi kalau Anda naik berarti Anda merasa pemakan babi, kan gitu. Benar nggak sih? Ayo teman-teman pemakan babi, silakan. Ah, kayak gini kan dia merasa pemakan babi, makanya dia naik. Halo, semangat siang. Selamat siang. Apakah Anda pemakan babi? Ya, jelas dong, babi itu halal. Nah, ini cocok, ini cocok. Jadi kalau ada Muslim yang naik, berarti merasa pemakan babi, kan gitu. Ya, silakan saudaraku Raja Padoho, silakan. Buka kamera, kita diskusi, silakan. Bagian dia dulu itu Buka kamera, buka kamera bang, buka kamera, kita diskusi, silakan. Tunggu, bro. Iya. Gimana, Juma? Iya, oke. Hari ini temanya adalah Roh Kudus batal jadi Tuhan. Karena Roh Kudus ternyata di Kristen itu seidentik dengan burung merpati. Dengan kata lain, burung merpati batal jadi Tuhan. Tuhan coba buktikan bahwa burung merpati yang adalah Roh Kudus itu Tuhan. Silakan, saya ingin dengar. Buktinya itu bukan burung yang dipelihara, itu turun dari surga itu. Bagaimana bisa? Buktinya. Kan sama-sama burung. Iya, tapi Apakah beda Tuhan itu sama burung mama itu. Burung mama itu agak apakah panjang pencipta juga. apakah Tapi pencipta nggak langit bersayap. dan bumi itu burung merpati? Apa? Apakah pencipta langit dan bumi adalah burung merpati? Bukan. Itu seperti apa itu? Kalau di sama kalian itulah seperti bidadari itu. Ya, masa Burung dari masa Tuhanmu identik dengan bidadari? Udah itu gila, Bang. darapati itu aku bilang. Darapati itu seperti bidadari itu. Iya. Yang kita bahas ini burung merpati. Apakah burung merpati itu pencipta langit dan bumi? Itu loh. Bukan, udah Ya kubilang bukan. Berarti gugur ya. Itu sebagai Berarti bidadari gugur. itu. Bidadari Berarti itu. gugur ya. Berarti gugur. Hah? Berarti gugur. Gugur Ya. burung merpati ini Ya, menjadi kalau- Tuhan. Gugur. Kalau kau bilang sang pencipta, bukan. Bukan. itu. Gugur dia, Tujuannya teman-teman. bidadari. Apakah dia sehakikat dengan pencipta? Bukan. Bukan. Namanya tunggu. Yeay, berarti Tuhanmu tinggal dua nih. Tinggal dua nih Tuhan. Burung merpati gagal. Kenapa kau bilang burung? Lah, kan Roh Kudus. Bukan bukan itu Roh Kudus. Tahu kau Roh Kudus? Iya, bukannya Roh Kudus seperti itu. burung. Bukannya Roh Beda Kudus itu beda. Roh Kudus Beda menampakkan itu. diri. Roh Kudus mengambil rupa Beda burung itu, merpati. Abdul. Roh Kudus menjadi daging berupa burung merpati. Betul? Kenapa kau samakan Roh Kudus sama merpati? Kan udah jelas dalilnya. Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa burung merpati. Betul? Roh Kudus itu nggak nampak itu, bro. Loh, pada saat Yesus dibaptis, Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa daging, yaitu burung merpati. Betul tidak? Bukan burung merpati.
Dalilnya Roh Kudus berupa burung merpati itu kan jelas dikatakan dalam kitabmu. Kenapa kemudian sekarang Anda ingin membatalkan kitab sendiri? Hah? Hah? Lupa? Lupa. Jadi selama ini hanya dibodoh-bodohi saja. Enggak, jangan dulu, jangan kemana-mana. Kalau di dalam Islam, Roh Kudus itu tidak pernah berupa burung. Roh Kudus itu tidak pernah berupa burung. Sedangkan kalau dikatakan di dalam kitab saudara, misalnya di Markus 3 nomor 22, Roh Kudusmu dalam rupa burung merpati. Pertanyaan saya, Roh Kudus dalam rupa burung merpati, apakah dia pencipta? Kenapa kau bilang pencipta di sini? Berarti Roh Kudus yang burung merpati itu bukan pencipta kan? Tuhan, tahukah Tuhan? Hah? Jadi burung merpati itu Tuhan. Kalau sang pencipta itulah Bapak yang di sorga. Nah, bukan ini si Roh Allah. Kudus. Kalau Roh Kudus apa? Kenapa kau bilang sang pencipta si Allah? Kalau Roh Kudus apa? Roh Kudus apa itu? Itulah kehidupan. Iya. Jiwa. Jadi kehidupan jiwa berupa burung merpati. Bukan. Kalau jadi apa Dan? Merpati itu kalau sama kalian itulah sebagai bidadari, seperti bidadari itu. berarti dalam agamamu Roh Kudus itu setara dengan burung merpati yang Bidadari. sebentuk dengan bidadari gitu. Iya, kalau sama kalian itu bidadari lah itu. Oke. Ternyata Roh Kudus dalam Kristen Bidadari itu apa? setara Tayangan. dengan bidadari. Iya. Jadi gugur. Tuhanmu tinggal dua kan? Bukan. Beda Roh Kudus, Roh Kudus itu kan burung merpati. Bukan. Baca Beda, dalilnya beda. Markus. Baca Markus 3 nomor Udah 22 aku bilang silakan. tadi burung merpati itu serupa dengan setaraf dengan bidadari kalau sama kalian. Baca Markus 3:22 silakan. Bacalah. Di situ dikatakan begini. Baca itu kau yang belajar di situ. Turunlah Roh Kudus, dengar. Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Justru kalian buta huruf, bro. Makanya nggak tahu bahasa. Kenapa jadi saya? Saya membaca dalil Markus 3. Buta huruf. Anda tulis hurufnya begitu, Anda mengatakan bukan. Saya ulang lagi. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Kenapa Anda tidak bisa membaca itu? Syukran sahabat barakallah. Kenapa Anda tidak bisa membaca? Tertulis yang nggak bisa. Kau coba Anda baca. Coba Markus 3:22. Markus 3:22 coba baca. Kenapa masih kau bantah? Markus 3 nomor 22 kau baca silakan. Ya bacalah, aku udah paham itu semua. Buta Kau huruf yang berarti belajar kau nggak di bisa sini. baca berarti. Memang betulnya kalian di buku kalian ditulisnya belajarlah sama Injil. Kalau belum mengerti, tanyalah sama kami. Ya. Oke saya tanya. Kalau Anda merasa silakan saya tanya. Markus 3:22 bunyinya apa? Iya bacalah biar Ya sudah ya. Dalam pengertiannya nanti. Ya sudah ya. Kamu nggak ada ilmu ternyata kau buta huruf ternyata. Kau yang nggak ada ilmu. Dada buta Kau huruf, pura-pura dada kau cari penyembah punya burung kamu. merpati, dada. Aku punya niatan untuk mengajak kau diskusi baik-baik. Aku ajak kau di sini supaya kau itu waras, ya toh? Tetapi ternyata kau nggak bisa waras, gimana dong? Aku mau mencerdaskan kalian, tapi ternyata kamu nggak mau cerdas, ya kayak ginilah jadinya. Tetap aja penyembah burung merpati. Diajak waras nggak mau. 2026 nyembah burung merpati, gila.
Lucu kalian ini, lucu. Halo, semangat siang. Halo, apakah saudara pemakan babi? Bung? Halo? Pemakan babinya kalem dia, malu-malu dia makan babi di pojokan. Tolong teman-teman yang bukan pemakan babi jangan minta permintaan. Ya, kalau pemakan babi baru bisa naik. Silakan. Kalau naik berarti saya anggap pemakan babi ya. Halo? 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 Saudara dari gereja mana abang ini? Dari Protestan. Silakan buka kamera abangku, silakan. Kita diskusi bahas tema kita ini, silakan. Oke. Oke. Sebelum saya masuk kepada tema Roh Kudus, atau jadi Tuhan. Iya. Jadi saya mau mengambil panduan dasar Bang Juma mengatakan Tuhan itu ada apa Bang Juma? Karena adanya makhluk, adanya kita, adanya alam semesta. Berarti ada yang menciptakan. Itu udah jelas tuh, Bang. Oh. Ateis juga kira mengatakan adanya dunia ini dengan seperti apa adanya. Ya, saya bukan ateis, Bang. Saya bukan ateis. Saya sama seperti Yesus menuhankan hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan apapun. Yesus juga demikian. Oke, saya kira dasar saya kuat. Bang Juma ya. Iya, iya. Yesus menyembah kepada begini, Bang Tuhan Juma. pencipta langit dan bumi. Silakan. Jadi berdasarkan tema Bang Juma Roh Kudus batal jadi Tuhan. Siap. Itu landasan yang Bang Juma ambil di latar belakangnya apa itu? Sehingga Bang Juma mengambil tema Roh Kudus batal jadi Tuhan. Ya, karena roh itu adalah makhluk. Sedangkan Tuhan itu bukan makhluk. Itu jelas itu, Bang. Roh Kudus itu, roh itu makhluk, sedangkan Tuhan itu bukan makhluk. Dan saya katakan bahwa ketika kita membaca Markus 1 atau Matius 1 nomor 18, kita compare dengan Lukas 1 nomor 26-27, ternyata Roh Kudus itu adalah Gabriel. Dia bukan Tuhan. Roh Kudus adalah Gabriel, Gabriel adalah Roh Kudus. Berarti ketika Anda mengatakan Roh Kudus itu adalah Tuhan, berarti Gabriel adalah Tuhan. Itu jelas. Itu kalau Alkitab mengatakan Roh Kudus itu simbolnya sebagai burung merpati. Nah, itu dia. Ketika Yesus dibaptis, nah disitulah keluar simbolnya Roh Kudus. Iya, hingga simbolnya. dia Itulah bukti bahwa Roh Kudus bukan Tuhan. Karena kalau kita kaitkan dengan Trinitas atau Tunggal, itu tidak tiga tapi satu dikenal di dalam nama Yesus. Bagaimana bisa hakikat pengetahuan saya? Bagaimana seorang manusia sehakikat dengan Tuhan, seekor burung merpati sehakikat dengan Tuhan, itu gimana ceritanya, Bang? Ya, kalau pengetahuan saya itu burung merpati itu sebagai simbol aja enggak. Loh, bukan simbol loh itu, Bang. Bukan simbol itu, Bang. Dan Roh Kudus menampakkan diri. Roh Kudus ini turun dalam rupa, turun dalam bentuk burung. Nah, ini burung ini 100% Tuhan atau tidak? Ya, kalau dari segi
Tuhan menciptakan segala isi dunia ini Iya. itu sebagai pelengkap aja. Kalau aku ambil tafsir secara Arabiah. Maksudnya pelengkap gimana itu, Bang? Pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong dan gelap gulita dan meliputi samudera raya. Iya. Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan seterusnya sampai alam menciptakan segala kebutuhan manusia dan juga burung serta hewan-hewan yang ada di dunia ini. Salah satu ciptaan Tuhan ya burung merpati dong, Bang Juma. Iya, berarti gimana nih? Cara Gimana? ya kalau saya ambil itu sebagai ciptaan Tuhan. Jadi kalau kembali kepada hakikat Trinitas, Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu simbolnya roh burung merpati. Seperti ada, saya lupa nama kitab itu. Liciklah seperti ular, puluslah seperti burung merpati. Iya, mungkin menggunakan ayatnya tuh kan. Iya betul, di dalam Matius itu, Bang. Ini permasalahannya bukan di sana. Permasalahannya di sana adalah Roh Kudus ini bukan Tuhan, itu masalahnya. Dan iya, adakah maksudku gini, Bang Juma. Maksudku begini. Yaitu persepsi Bang Juma lah mengatakan Roh Kudus itu bukan Tuhan. Buktinya dia bukan Tuhan kan jelas, Bang. Dia adalah Gabriel. Iya, memang ya karena dia berbentuk abstrak yang tidak kelihatan dalam bentuk roh. Jadi Tuhan mungkin Allah Bapa mungkin berinisiatif mengambil bentuk burung ya. Berarti burung 100% Tuhan, 100% burung merpati gitu. Tentu sebagai simbol aja, nggak lebih, bukan. Ya, sama Tuhan seperti burung Yesus, itu, Bang. Bu. Yesus sepenuhnya manusia, bukan. sepenuhnya Tuhan. Berarti Roh Kudus Ya, sepenuhnya burung merpati, sepenuhnya Tuhan, kan begitu. Kalau dari segi teologis, Tuhan Yesus itu 100% anak Allah dalam bentuk manusia dan 100% Allah dalam bentuk roh. Nah, kalau Roh Kudus 100% dalam bentuk burung, 100% dalam bentuk Tuhan, kan gitu. Iya. Nah, gitu dong abangku. Kalau Roh Kudus Bang Juma, Iya, pagi. Iya, gimana, Bang? seperti apa yang saya katakan, itu nggak lebih daripada simbol dari Yesus Allah juga Bapa. simbol. Itu Sama, Yesus dan burung merpati sama-sama simbol. Karena sifatnya abstrak. Nah, abstrak makanya dia turun jadi manusia. Abstrak makanya dia turun menjadi burung merpati. Ya sudah. Berarti Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Burung merpati 100% Tuhan, 100% juga burung merpati. Udah selesai. Ya benar Bang Juma. Ya begitu. Ya benar. Bisa masuk logika. Iya, masuk logika. Biar orang-orang yang pintar bisa memahami itu. Enggak penjelasan. Nah, ini kalau orang akal-akalan pasti ditolak itu, Bang. Pasti ditolak. Kalau Roh Kudus itu kan itu simbol ya. Ya simbol. Jadi digambarkan. Kenapa dipakai simbol burung merpati supaya Anda paham. Apa tuh? Kenapa dipakai simbol burung merpati? Karena burung supaya merpati apa? itu sifatnya. Kenapa nggak pakai kalajengking? Iya, ya. Anjing juga setia, Bang. Anjing juga setia. Kucing juga setia. Oke, boleh saya jelaskan? Itu di rumah Anda pelihara anjing, bukan pelihara burung merpati. Iya, kalau Anda bilang anjing juga setia. Anjing kenapa? itu juga kawin sembarangan. Anjing itu kawin sembarangan. Merpati juga burung begitu. Merpati juga begitu. Kamu harus mengenal karakter burung merpati.
Burung merpati itu burung yang paling setia dengan pasangannya. Merpati. Sebentar. Saya pernah pelihara burung merpati. Merpati juga begitu. Burung merpati itu kalau pasangannya salah satu mati, dia nggak akan kawin lagi dengan yang lain. Alah, kata siapa? Aku lama pelihara burung merpati. Bahkan di gunung saya banyak burung merpati. Pandai-pandaian cerita. Lukas 3:22. Tuhan Anda yang Anda sebutkan Roh Kudus itu turun berupa burung merpati. Burung merpati, ya, burung merpati yang kamu piara itu berapa ekor? Banyak. Tadinya cuma 2. Tadinya cuma 2. Ya, jantan bagus. satu, Ya. betina 2. Bukan, sorry, jantan 1, betina 3. Jadi 4 ekor. 3 tinyaknya bertelur. Kamu harus Jadi jangan-jangan ada yang lesbi di situ. Aduh. Ternyata Anda nggak memahami. Kok saya pula yang nggak memahami saja ini pelaku. Saya pemelihara burung merpati kok. Jadi lucu ente ini. Jadi burung merpati itu ketika Yesus dibaptis itu kemunculan Roh Kudus itu berupa burung merpati, ya itu kan alegori saja, itu simbolik saja. Alegori simbol apa? Wong di situ benar-benar dalam itu rupa simbolik, kok. itu simbolik. Dalam rupa kok simbolis. Dia turun dalam Kudus rupa. itu kan roh. Ya, Roh Kudus terus? itu kan roh. Roh, terus dia datang dalam rupa, mengambil rupa, berarti dia datang dengan mengambil rupa burung merpati, itu dalil. Terus? Ya, itu buktinya bahwasanya Tuhan yang Anda sebut Roh Kudus itu 100% burung merpati, 100% roh. Oh, jadi rohnya Tuhan itu berupa burung gitu ya. Ya kan dalilnya begitu, dan itu konsep agama saudara. Kok jadinya berpura-pura nggak tahu? Berarti ketika Tuhan meniupkan Allah meniupkan ruhnya ke dalam rahimnya Maryam, itu burung merpati yang masuk ya ke dalam. Ya, itu agama saya, bukan burung merpati. Itu agama Anda aja. Agama Anda yang roh sama dengan burung merpati, kok larinya ke agama saya? Lucu Anda ini. Aneh aja. Oke. Baik. Anda ini kan selama ini kan pandai sekali membahas ayat Alkitab. Coba kamu baca Anal 51, coba kita bahas itu. Ya, silakan. Anal 51. Ya, silakan. Anda bacakan. Anda yang baca, Anda yang bawa data, kenapa saya pula yang harus membaca? Silakan. Oke. Nah, di situ Anal 51 itu membuktikan bahwa Islam sebenarnya punya Tuhan lebih dari satu. Iya. Ternyata kamu nggak tahu ya? Silakan. Ternyata kamu nggak tahu. Silakan. Oke. Coba kamu buka Anal 51. Sudah saya baca. Saya sudah baca. Wa idza baddalna ayatan makana ayat. Silakan Anda lanjutkan. Silakan. Anda kan yang membawa data, silakan. Oke, artinya apa di situ? Artinya? Anda yang bawa. Oh iya, artinya? Anda yang bawa dalilnya, kok jadi saya yang Itu Anda? kan kitabmu, kamu sudah membacakan bahasa Ya, Anda yang Arabnya. membawa, Ya, berarti coba artinya apa? setelah Anda membawa data itu, tuduhan Anda apa? Anda mengatakan kami bertuhan lebih dari satu. Berarti Anda nggak tahu arti bahasa Arabnya. Artinya Anda nggak tahu arti bahasa Arabnya. Anda membawa materi, Anda yang mengulas, buktikan ke saya. Kok saya pula yang harus membuktikan itu semua? Anda mengulas, Anda buktikan tuduhan Anda menggunakan data itu, begitu jangkrik. Nah, di situ, oke, baik. Di situ kan dikatakan Allah berfirman, sesungguhnya dia itu Tuhan yang esa, betul? Anda baca ayat enggak mana? artinya. Surah apa? An-Anal 51. Apa? An-Anal 51. Apa Anda? Apa itu? Hah? Apa Anda baca apa? Anda baca apa? An-Anal 51. An-Anal 51 itu apa coba? Apa dibilang ini, teman-teman? Dia bahas apa ini orang ini? Hah? Iya, surah An-Anal 51 artinya. An-Anal.
Oke, sebentar, saya tenggelam sebentar ya. Sebentar. Iya, silakan. Kodong. Inilah kalau manusia Google. Manusia Google itu begitu. Manusia Google itu begitu. Kodong, kasihan juga sih. Mau menjatuhkan marwah Islam tapi An-Nahl 51. An-Nahl 51 itu menjawab laqad kafaral ladzina qalu, kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu tiga, yang adalah Allah, salah satunya adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Anda mengatakan wa qala la tattakhizu ilahaini itsnain innama huwa ilahun wahid, sesungguhnya hanya dialah Allah yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut, nggak boleh yang lain. Oke, di sini itu kan kata. Oke, di situ kan kalimatnya itu Allah berfirman. Ya kan, Allah berfirman. Dialah Tuhan yang Esa, gitu. Iya. Oke, dialah di situ merujuk kepada siapa? Kepada Allah. Dianya, aku, itu merujuk kepada satu Tuhan, absolut tunggal. Yang pertama Allah berfirman, sebentar. Allah berfirman, ya kan? Dialah. Nah, ini kan orang pertama, kan Allah itu orang pertama. Dialah itu orang keberapa? Allah menyebut dia itu menyebut dirinya sendiri. Orang keberapa? Dia menyebut dia bukan orang. Bagaimana? Cara bukan orang. Allah itu bukan orang. Allah itu bukan orang. Pihak pertama Allah sedang menjelaskan tentang dirinya. Dia Allah. Oh iya dong. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah menyatakan dirinya. Di dalam Al-Quran itu Allah kadang menggunakan kata dia, katanya, kata aku, kata kami. Itu di dalam Al-Quran. Makanya kalau Anda membahas Al-Quran, jangan cuma modal terjemahan. Boleh saya bicara sekarang? Boleh. Ketika Allah itu berbicara, seharusnya kan dia berkata, akulah Tuhan yang Esa. Terus yang masa Allah berfirman, sebentar. Jangan dibantah dulu. Masa orang pertama itu berbicara dan dia mengklaim pihak ketiga. Seharusnya ketika Allah berfirman, akulah Tuhan yang Maha Esa. Nggak bisa bilang Allah berfirman, dialah. Artinya ketika pihak pertama ini menyebut kata dia merujuk kepada orang lain. Baik. Saya jawab ya, dengarkan pelan-pelan. Ketika Yesus mengatakan akulah dia, maksudnya apa itu? Akulah dia. Maksudnya artinya apa? Yesus itu merujuk kepada dirinya yang telah dinubuatkan. Terus tadi kau bahas itu aku yang mengatakan Allah dengan kata dia. Bedanya apa? Bedanya di mana? Contohnya kayak gini. Ketika Yesus, ini kan ceritanya kan Yesus menyembuhkan orang yang buta itu. Terus Yesus orang buta itu yang sudah sembuh tuh kan ketemu lagi dengan Yesus. Terus Yesus bertanya kepada dia, percayakah engkau akan dia? Lalu dia bertanya, siapakah dia? Lalu Yesus katakan, merujuk kepada yang tadi, yang pertama menyembuhkan orang buta ini. Yesus katakan, akulah dia. Artinya dia di situ yang menyembuhkan. Apa bedanya dengan Anda yang baca tadi? Coba terangkan. Beda. Seharusnya ketika dia berkata, Allah berfirman, dialah Tuhan yang Maha Esa. Seharusnya kalau Allah berfirman, dia akan berkata, Allah berfirman, akulah Tuhan yang Maha Esa. Sekarang saya tanya, yang mengucapkan Allah berfirman itu siapa? Allah sendiri. Allah sendiri. Terus ketika dia mengatakan dia yang Maha Esa itu siapa? Dia sendiri. Oke, lanjut. Di situ kan ada kelanjutan ayat. Kalimat sebentar saya lihat. Saya tenggelam dulu ya. Akulah, maka hendaklah kepadaku saja engkau takut. Kasihan Dewa. Di situ ada kata ku.
Bagaimana dia pertama mengucapkan, terus ketiga dia sebentar. Dia berkata gini. Kan di situ ada kata Allah, kata dia dan kata ku. Ku di situ siapa? Aku adalah Allah, aku adalah dia adalah aku. Terus? Oke, good. Terus? Terus? Kalau kita lihat dari kalimatnya saja, di situ Allah berfirman, dialah Tuhan yang esa. Di situ ada kataku lagi. Pertama dia merujuk ke orang lain, merujuk kepada dia. Terus di situ ada lain lagi ku. Ini sama seperti tadi yang kau bahas itu, akulah dia Yesus itu, lol. Beda. Kok beda? Akulah dia. Dia itu orang ketiga kan? Dia itu orang ketiga maksudmu kan? Orang ketiga kan? Tunggu, jangan cuma kau yang mau menjelaskan. Saya juga mau menjelaskan. Dia di situ bukan aku menurut perspektif rasa bahasa Indonesia. Dia bukan aku. Tetapi Anda mampu menyambung-nyambungkan sesuai dengan logikamu. Nah, sedangkan Al-Quran itu, Al-Quran sudah sangat jelas mengatakan, waqalallah, Allah berkata, satu-satunya Tuhan ini berkata, tak ada Tuhan lain. Apa katanya? La tattakhizu ilahaini itsnain. Janganlah engkau menyembah dua Tuhan, tapi sembahlah kepada Tuhan satu saja. Hanyalah Dia yang Maha Esa. Dia itu siapa? Dia itu siapa? Sabar dulu. Dia itu siapa? Dia itu siapa? Dia itu adalah aku. Maka hendaklah engkau menyembah dan takut hanya kepada aku. Apa? Oke, udah saya sekarang. Silakan. Kalau kamu mengkomparasinya dengan ketika Yesus katakan, akulah dia. Di sini ada dua pribadi yang sedang berdialog, Yesus dan orang yang disembuhkan. Nah, sementara yang di An-Nahl 51 itu ada berapa pribadi di situ? Satu pribadi. Satu pribadi. Bagaimana? Satu pribadi. Bagaimana satu pribadi mengklaim dirinya itu dalam tiga posisi? Yang pertama, Allah. Terus yang kedua, sebentar. Makanya dikatakan walahu ma fis samawati wal ardh walahuddin wasibah afa ghairallahi tattaqun. Miliknya lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, hanya kepadanya lah segala sembahan, segala ibadah, ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain daripada Allah? Dalilnya jelas kok. Berarti aku adalah Dia yang menciptakan segala sesuatu. Akulah Dia yang telah menciptakan segala sesuatu. Akulah Dia yang telah mengutus nabi dan rasul. Akulah Dia. Hanya kepada Dia yang adalah aku kau menyembah. Jelas kok. Tugasnya Tuhan tuh apa, bro? Tugasnya Tuhan itu tidak punya tugas. Tugasnya Tuhan tidak punya tugas. Tuhan itu Maha Pencipta. Tidak punya tugas Tuhan itu. Apalagi? Tidak seperti Tuhanmu punya tugas. Kalau Tuhan saya nggak punya tugas. Yang punya tugas itu adalah hamba. Seperti Yesus, dia punya tugas. Seperti Roh Kudus yang adalah burung merpati, dia punya tugas. Begitu kawan. Jadi sudah ya. Saya sudah menjelaskan. Saya sudah jelaskan. Anda mau terima, Anda tidak terima EGP. Sebentar. Sekarang kembali ke tema. Dialog itu tidak kembali ke tema. Saya tidak punya kewajiban untuk sampai Anda bisa sampai paham. Saya sudah menjelaskan kaidah ilmunya. Enggak nyambung apa yang kamu sampaikan. Oke, Tuhan saya Allah. Terus Tuhan yang kedua siapa? Selain Allah siapa Tuhan saya? Coba, Tuhan saya Allah. Selain Allah Tuhan saya apa lagi? Yang kedua siapa? Baik. Yang kedua siapa? Tadi kan abang mengklaim bahwa dia Maha Pencipta, betul? Iya, Tuhan saya Allah. Tunggu dulu, Tuhan saya Allah. Tuhan yang kedua siapa? Tuhan yang kedua siapa? Tadi kan Anda bilang bahwa Tuhanmu tidak punya tugas apa-apa. Tuhan saya Allah. Tuhan yang kedua siapa? Kalau saya kan bisa menjelaskan Tuhan kamu Bapak. Ya, Tuhannya Yahudi. Tuhan yang kedua anaknya Maria.
Tuhan yang ketiga burung merpati. Bisa kusebutkan. Kalau saya Tuhanku ada satu, Allah. Anda menuduh saya menuhankan dua. Yang satunya apa? Ya nggak tahu karena di ayat itu kan menjelaskan seperti itu. Bingung kan? Di situ Bingung. ada Allah, Karena kamu di situ ada tidak dia, sanggup. ada aku. Karena kamu tidak sanggup membuktikan tuduhanmu gitu loh. Tuhan saya Allah. Kamu menuduh Tuhan saya dua. Yang satunya apa lagi? Ayo. Kalau kamu kan jelas makhluk bertanduk 7 bermata 7 1. Anak manusia bernama Yesus 2. Roh Kudus bernama merpati. Merpati bernama Roh Kudus bergelar Roh Kudus 3. Tuhanmu 3. Saya bisa buktikan. Nah, kamu menuduh Tuhan saya 2 hanya berdasarkan terjemahan itu. Yang pertama Tuhan saya Allah, yang kedua Tuhan saya mana? Oke, nanti kita lanjut. Saya lagi mau jalan, bentar saya naik lagi. Monyet. Nggak ada ilmu sopaten bahas Islam, bahas Al-Quran. Aduh, lucu ini apa teman-teman? Ulaika kal an'am bal hum adallu. Allahu Akbar. Dinda Dio. Assalamualaikum Dinda. Saya mau ibadah sedikit lagi Dinda. Di sini aja. Waalaikumsalam Kandaku. Iya, baru mengingatkan Kanda. Baik. Masya Allah. Iya, saya di sini dulu Kanda. Boleh Dinda, boleh. Oke, siap Kandaku. Siap. Silakan teman-teman yang lain ajukan permintaan untuk naik bahas tema ini. Roh Kudus batal jadi Tuhan karena ternyata dia adalah burung merpati. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum, silakan Abang. Ada yang bisa disampaikan atau ada yang mau disampaikan atau ada yang ingin dibagi, silakan. Aku Islam juga Bang Juma. Jadi cuman Bang Juma. Sudah tahu dirinya Islam kok naik ke sini? Mau ngapain? Kan aneh aja orang-orang ini. Kalau sudah tahu Islam, tahan diri, jangan naik kecuali mau jadi pemateri gitu. Adik saya naik ke sini, ketua Apologet Islam Indonesia. Beliau ketua umum yang sedikit lagi akan diresmikan. Naik ke sini untuk membackup karena sedikit lagi saya mau ibadah. Ustaz suka sekali begitu Ustaz. Halo, semangat siang teman-teman penyembah burung merpati, apa kabar? Halo. Halo, silakan buka kamera. Teman-teman penyembah burung merpati, silakan buka kameranya. Halo, saudara Teddy. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Muslim Bang? Udah lupa, baru kemarin kita Bang. Oh, Masya Allah, siap. Iya. Lanjut. Saya kira udah nggak mau lagi naikin saya Bang. Enggak. Selalu ingin menaikkan teman-teman Kristen, apalagi kalau mereka punya ilmu. Iya, makanya saya bilang kita ini kan cari kebenaran Bang. Siap. Ya, seperti saya bilang ke Bang Juma, saya senang dengan Bang Juma karena banyak hafal ayat-ayat Alkitab. Oke, makasih Bang, makasih. Iya, Cuma silakan. itu Bang, seperti silakan. yang saya katakan. Siap. Sangat sayangkan Bang Juma itu nggak dikasih karunia oleh Tuhan untuk mengerti Bang. Iya, kalau mengerti itu pakai apa Bang? Pakai akal atau pakai apa gitu? Pertama tentu dalil Bang. Dalil. Dan dalil tentu kita mengimani, kita percaya kan? Kalau dalilnya tidak rasional tetap dipercayai gitu. Oh, kita
berdasarkan dalil ketika kita mengimani, dan tentu kita merasakan ketika kita mengimani itu kan tentu kita rasakan dalam kehidupan kita. Ya, kalau dalilnya ternyata bukan firman Tuhan, tetap saja diimani gitu Bang. Oh, kalau menurut saya itu isi Alkitab itu kan bukan semua firman Tuhan. Jadi apa yang perkataan Tuhan itulah firman Tuhan. Iya, nah sekarang bagaimana caranya bisa kita ketahui bahwa itu firman Tuhan? Gini, saya mau menyampaikan tentang tema hari ini ya, Roh Kudus. Oh iya, oke. Kembali ke tema berarti, silakan. Ya, kembali ke tema aja Bang. Baik, saudara, silakan. Jadi bagi saya itu Roh Kudus itu tidak pernah batal jadi Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, bisa dibuktikan abangku? Itu seperti yang saya sudah sampaikan ke Bang Juma 3 hari yang lalu. Iya. Oke. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Roh Allah melayang-layang kan? Oke. Apakah Maria itu Maria mengandung dari Roh Kudus. Oke. Baik. Nah, di situ malaikat Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Yesus itu dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke. Jangan bias dulu Bang, jangan bias. Kita ke Roh Kudusnya, fokus ke Roh Kudus dulu. Iya, ini kan tentang Roh Kudus Bang. Maria mengandung Roh Kudus. Ya, mengandung Tuhan berarti ya. Iya, berarti Tuhan itu masuk ke rahim Maria. Oke, baik, siap. Nah, itu malaikat Tuhan yang menyatakan supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, jadi Allah menyertai manusia pada waktu itu Bang, tapi manusia tidak mengenal dia. Manusia hanya tahu bahwa dia anak si Yusuf tukang kayu. Jadi di situ jelas dijelaskan oleh malaikat Tuhan bahwa Allah itu adalah Roh Kudus. Baik Bang. Dia yang datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Baik. Nah, jadi sekarang Bang, dunia itu sampai sekarang itu belum mengenal siapa Yesus. Makanya diperdebatkan sampai sekarang Bang. Oke. Saya boleh berbicara Bang? Oh, boleh, silakan Bang. Oke, baik. Tolong didengarkan saya pelan-pelan ya. Di dalam kitab saudara, misalnya di dalam kitab Lukas 1 misalnya, Lukas 1:41, ketika Elisabet mendengarkan suara Maria, maka melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Tadi Anda mengatakan Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria. Berarti Tuhan sedang memenuhi tubuh Elisabet, kandungannya. Kemudian di data nomor 67 di Lukas 1 itu diterangkan tadi adalah Elisabet yang dan Zakaria ayahnya pun penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Berarti Elisabet penuh dengan Roh Kudus, kemudian Zakaria juga penuh dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat Lukas 2 nomor 25, di situ diterangkan begini. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Jadi ada orang bernama Simeon, ia adalah seorang yang benar dan soleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Jadi ada Simeon, ada Zakaria, ada Elisabet. Apakah 3 manusia ini juga adalah Tuhan karena dia kepenuhan Roh Kudus? Silakan. Itu dulu. Itu yang pertama Bang ya. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca buku Yohanes 2 nomor 22, dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus menghembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Menghembus itu maksudnya meniup.
maka murid-muridnya penuh dengan Roh Kudus. Pertanyaan yang kedua, apakah murid-murid Yesus juga itu adalah Tuhan karena kepenuhan Roh Kudus? Jadi sudah ada 4. Yang pertama adalah Elisabet, yang kedua adalah Zakaria, yang ketiga adalah Simeon, yang keempat adalah murid-murid Yesus. Mereka semua adalah manusia-manusia yang kepenuhan Roh Kudus. Kalau Yesus atau Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria, lantas anaknya adalah Tuhan, maka bagaimana Roh Kudus yang masuk ke Elisabet? Bagaimana Roh Kudus yang masuk ke Zakaria? Bagaimana Roh Kudus yang masuk ke Simeon dengan murid-murid Yesus? Apakah mereka semua Tuhan? Kalau Yesus Tuhan karena Roh Kudus, maka keempat oknum tadi adalah Tuhan. Tetapi kalau yang keempat tadi bukan Tuhan, maka Yesus juga bukan Tuhan. Dengan demikian Roh Kudus gagal menjadi Tuhan. Anda tadi mengatakan bahwa untuk memahami menggunakan akal. Harus akal. Paham, akal, dalil. Dalil, akal. Akal, dalil. Dalil, akal. Saya sudah menguraikan akal dan juga dalil. Sekarang saya mau melihat bagaimana arahnya lidah Anda bernarasi setelah mendengarkan itu. Silakan. Iya, silakan. Ya, izin Bang Suma ya. Roh Kudus Beda kan? itu, Beda kan? roh yang dikatakan jadi roh Allah itu berkuasa dalam tubuh mereka, Bang. Oke Bang, lanjut Bang. Saya izin ibadah dulu. Di sini ada saya. Dinda, Dio boleh monitor sebentar, Dek? Oke Bang. Selamat beribadah, Bang. Iya, makasih ya Bangku, makasih. Saya pamit dulu teman-teman, jangan kemana-mana. Habis ini saya cuma zuhur, habis itu saya kembali dengan tema yang sama. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang bagi saudara-saudara kita non muslim. Silakan. Ya, izin bertanya ya Bang Teddy ya, sebentar ya. Oke, silakan Bang. Kepada tentang tema di atas. Berarti kalau Bang Suma mengatakan bahwasanya Roh Kudus batal jadi Tuhan, berarti Bang Suma selama ini tidak percaya bahwasanya di dalam Alkitab tertulis dalam Kejadian 1 ya. Di situ mengatakan bahwasanya Roh Allah melayang-layang di permukaan bumi ini. Kalau Bang Zuma mengatakan Roh Kudus jadi batal jadi Tuhan, lantas kenapa di dalam Alkitab ada tertera seperti itu? Itu sih ya tadi pertanyaan yang saya mau tanyakan langsung sama Bang Zuma. Ditanyakan Bang ya. Kalau menurut Bang Raja Wali, roh itu apa Bang? Roh itu adalah sebuah ciptaan ya Bang. Ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ciptaan yang kepada kita itu menurut kita ya Bang ya. Menurut kita. Kalau sedangkan roh sendiri seperti ayat di dalam Kejadian 1 itu roh adalah sebentar. Roh itu menurut Bang Raja Wali itu ciptaan, bukan Tuhan. Roh bisa Tuhan, bisa ciptaan. Seperti itu. Roh bisa Tuhan. Sebentar. Saya tanya dari sisi bahasa dulu. Secara etimologi. Roh itu bisa ciptaan, bisa Tuhan, itu di mana penjelasannya, Bang? Ya, penjelasannya tadi ya, yang pertama, penjelasannya ada di dalam Alkitab ya, di dalam Kejadian 1. Bahwasanya dia enggak, sebentar. Bang Raja Wali, jangan masuk ke dalil dulu. Kita bahas etimologi dulu, kata roh dulu. Tambah mencret nanti Abang kalau masuk ke dalil. Kita bahas etimologi dulu. Etimologi roh secara bahasa, kita pakai bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia dan kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Roh secara etimologi, secara bahasa, Anda katakan roh bisa makhluknya di mana? Penjelasannya ya. Penjelasannya di dalam Alkitab ya. Bahwasanya Abang ngerti etimologi nggak?
Paham, paham. Nah, etimologi itu apa? Etimologi itu ya bahwasanya kita itu napas ya, napas yang diberikan ya. Bang, etimologi itu secara bahasa abangku, ya ampun kok jadi napas. Etimologi itu secara bahasa. Nanti lanjutan dari etimologi ada namanya terminologi, secara istilah dari satu sub ilmu yang sedang kita bahas. Kok jadi napas? Gimana ya begini? Ini aja abang nggak ngerti gimana bang mau bahas. Lanjut nih, aduh matilah kau. Nah diketawain kau sama si Teddy tuh. Teddy ketawain, sesama Kristen saling ketawain tuh. Bang, jangan bergetar bang, jangan mencret dulu. Aduh, abang ini belum apa-apa pun udah mencret. Enggak. Kok keringat abang? Bang, lap dulu keringatnya bang, lap keringatnya bang. Dilap dulu bang. Santai aja. Roh itu secara etimologi abang bilang tadi bisa Tuhan, bisa makhluk. Nah itu penjelasannya di mana? Bentar, saya buka ya dulu ya. Buka catatan saya ya. Ya, buka catatannya. Wah, lamanya. buka catatan kayak mau buka berangkas Firaun lah begini, lama kali, Pak. Iya, saking banyaknya catatan ya. Iya. Ditumpuk-tumpuk. Banyaknya catatan teman-teman. Iya. Mau ke Bang Teddy dulu nggak apa-apa bang? Lanjut dulu. Nanti saya lanjut. Kok gitu? Ya kan sambil nyari, sambil kita diskusi begitu bang. Gitu, daripada nunggu saya nanti lama gitu. Iya nggak apa-apa, kami tunggu abang, kami tunggu. Biar fix satu-satu, kan istilahnya kan 1 lawan 1 toh. Jadi aku tumpaskan, ku tewaskan dulu Raja Wali, baru ku tewaskan lagi Teddy. Diketawain kau bang. Bang Raja Wali fokus cari dulu catatannya. Begini. Tadi hebat kali kau bang, bisa tewasin orang kau. Oh iya, abang baru tahu kalau aku hebat. Kita ini bukan tewas-tewasan bang, kita ini cari kebenaran. Jadi enggak tewas dalam arti argumen bang, bukan tewas orangnya. Oh. Ini kan kita lagi berargumentasi kan. Iya, ini kan kita diskusi bang. Tapi bang Teddy diam dulu biar konsentrasi si Raja Wali. Oke, siap bang. Jadi pertanyaannya apa bang? Sorry. Ulang lagi pertanyaannya. Pertanyaannya abang mengatakan
roh itu bisa Tuhan, bisa makhluk. Itu di mana penjelasannya? Secara etimologi. Penjelasannya ya, menurut catatan saya itu satu esensi, ya, satu esensi begitu. Begini maksudnya. Lamanya nyari jawabannya nggak nyambung. Pertanyaan saya, penjelasan Anda bahwa roh itu makhluk bisa Tuhan. Siapa ahli ilmu yang membahas itu? Itu yang saya tanya. Referensi Anda itu di mana? Kok tiba-tiba Anda membahas esensi? Jangan panik bang, santai aja. Abang kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Jadi abang tambah ngawur nanti. Abang cari Google pun nggak bisa jawab itu. Google itu nggak bisa jawab itu bang. Percaya deh sama aku. Diketawain abang di bawah tuh yang jangan baca typing bang ya. Aku sarankan abang jangan baca typing. Ngeri typing di bawah. Enggak, aku lagi cari juga. Ya apa? Ya, saya tadi sebut dua ya bang ya, dua sumber ya bang ya. Dia di mana bisa mengatakan di mana penjelasan bahwa roh itu bisa Tuhan, bisa makhluk tuh di mana penjelasan itu? Bang Teddy aja bingung lihat abang. Bang jelasin bang. Oke, kita skip. Bang Raja Wali sudah. Bang Raja Wali lambaikan tangan ke kamera. Itu dulu. Saya coba ini. Sebentar Bang Teddy. Bang Raja Wali lambaikan tangan dulu ke kamera. Aman bang, aman. Oke, Bang Teddy. Silakan Bang Teddy. Lanjut bang. Jadi kalau menurut saya itu roh itu ada dua. Oke, roh itu ada dua. Roh kudus sama roh jahat. Oke, menurut abang roh itu apa? Ya, roh itu jiwa, seperti jiwa. Roh itu seperti jiwa. Roh dan jiwa. Enggak. Roh itu jiwa. Roh itu jiwa. Jadi, roh itu ada dua. Jadi roh jahat sama roh Tuhan, roh kudus. Nah, kalau roh kudus itu roh dari Tuhan. Bang Teddy sebentar. Sebelum abang membagikan pembagian itu, abang jelaskan dulu secara tuntas arti roh itu menurut abang apa roh itu? Kita itu manusia kan ada tiga, tubuh, roh, dan jiwa. Aku nggak tanya itu abangku. Aku nggak tanya itu. Aku nggak tanya pembagian roh itu ada begini. Enggak, bukan itu pertanyaanku. Sebelum kita membagi-bagi, roh itu mengklasifikasi kekuatan batin. Saya tanya dulu, roh itu menurut abang itu apa roh itu? Secara etimologi, secara bahasa. Kita kan pakai bahasa Indonesia. Abang ini bingung juga jadinya, gara-gara si Raja Wali abang jadi bingung juga. Lah saya kan sudah jelaskan roh itu ada dua bang. Bukan jadi itu roh tanya. roh jahat. Aduh, kalian ini kalau nggak tahu bilang nggak tahu, aku kasih tahu. Iya bang, ada tiga bang. Ya. Nah, ini lagi satu. Bahasanya itu ya secara bahasa Indonesia itu. Saya nggak bisa jelaskan roh itu apa. Oke, nggak bisa. Bagus, mantap. Ini Bang Raja Wali ini. Kalau saya cuma taunya itu roh itu ada dua. Ya, roh itu ini aku jelaskan ke abang-abang semua ya, biar abang-abang ini paham. Jadi nggak sembarangan menggunakan diksi kemudian dipaksakan masuk ke dalam imannya, jangan. Kita pahami dulu roh itu apa roh. Disebutkan dalam KBBI, roh itu adalah sesuatu alias unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup alias kehidupan.
Jadi roh itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi roh itu ciptaan, Bang, bukan Tuhan dia. Atau bisa makna yang lain, roh itu adalah makhluk hidup yang tidak berjasad, tetapi berpikiran, berperasaan seperti malaikat, jin, setan dan sebagainya. Betul. Atau ada makna yang ketiga, roh itu adalah semangat alias spirit. Spirit. Artinya kalau kita membahas makna roh secara etimologi, kesimpulan akhir dari pembahasan itu, roh itu makhluk, Bang, bukan Tuhan dia. Jangan abang paksakan jadi Tuhan. Karena kalau abang paksakan jadi Tuhan, ini kayak si Raja Wali tadi, kebingungan dia, buka catatan 10 tahun dia buka nggak dapat. Tanya Google pun nggak ada, karena Google pun nggak mendukung itu. Itu kan menurut abang. Menurut abang, roh itu ciptaan. Yes. Tapi kalau menurut saya itu, roh itu adalah Tuhan. Jadi Roh Kudus. Nah, kita bicara dasarmu apa? Dasarmu apa? Sebentar. Dasar Bang Teddy apa? Secara etimologi roh itu adalah Tuhan. Dasarnya apa? Nah, itu yang saya katakan tadi di Kejadian 1 ayat 2. Nggak ada dasar. Kita belum masuk ke situ. Itu di situ. Enggak, kita nggak masuk ke situ. Di situ. Nggak boleh. Menurut kakek saya, menurut nenek saya, nggak bisa diskusi gitu, Bang. Menurut data, saya bawakan yang saya baca itu KBBI. Manusia dan Tuhan, roh itu. Jadi data berdasarkan dalil yang ada di setiap saya, Bang. Kalau bicara roh, enggak, sebentar. Sekarang abang-abang ini sepakat secara etimologi. Saya suruh baca abang aja. Abang kan ngerti juga isi Alkitab. Secara etimologi, roh itu adalah makhluk, bukan Tuhan. Sepakat nggak, Bang? Kan tadi saya sudah sebut dua natur. Disatukan bisa cara buatan yang dibuat oleh Tuhan, seperti itu. Ya Abang Raja Wali ini nggak nyambung loh. Nggak nyambung gimana sih? Ini gimana kita mau lanjut? Masih banyak materi yang lain ini. Kalau abang berdua sepakat, roh itu adalah makhluk, kita lanjut. Kalau abang nggak sepakat, oh enggak Bang Dio, roh itu bukan makhluk, roh itu Tuhan. Nah, mana datanya? Secara etimologi roh itu adalah Tuhan itu di mana tertulis? Jangan ngarang-ngarang. Bicara tentang etimologi, tapi saya bicara tentang iman saya sebagai orang Kristen berdasarkan dalil yang ada di Alkitab. Karena tema ini Roh Kudus. Iya, tema Roh Kudus. Sebentar. Jadi makanya sebentar. Sebelum Anda masuk ke tema Roh Kudus itu, kita pahami dulu kata roh ini dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Saya khawatir jangan-jangan kata roh ini adalah penyalahgunaan terjemahan. Distorsi terjemahan. Jangan berbicara jangan-jangan. Kita yang pasti aja. Kalau saya berbicara, makanya supaya nggak jangan-jangan, supaya nggak jangan-jangan kita pastikan dulu kata roh dalam bahasa Indonesia itu apa artinya. Itu dulu. Kan saya udah katakan, saya nggak mau bicara tentang etimologi, tapi saya berbicara berdasarkan Alkitab. Ya udah kalau gitu nggak usah pakai kata roh. Loh, sekarang kan temanya Roh Kudus batal jadi Tuhan. Makanya saya katakan karena Roh Kudus tidak batal karena Roh Kudus itu. Ya karena roh itu kan makhluk, Bang. Makanya dia batal jadi Tuhan. Makhluk nggak mungkin jadi Tuhan. Itu dari makhluk. Bisa udah katakan. Bukan roh, tapi ini Roh Kudus. Yang dibahas ini temanya Roh Kudus batal jadi Tuhan. Saya kan udah sampaikan. Roh itu ada dua, Roh Kudus sama roh jahat. Nah sekarang yang dibahas itu Roh Kudus batal jadi Tuhan. Yes. Jadi saya nggak mau ngerti dengan etimologi atau apa, tapi yang dibahas ini Roh Kudus. Ya, bukan roh. Itu, enggak, sebentar. Roh Kudus artinya apa? Itu Roh Kudus itu suci kan? Roh yang suci kan? Yes. Iya. Roh yang merupakan makhluk yang disucikan oleh Tuhan.
Bukan Berarti dia bukan disucikan, Tuhan. tapi memang itu suci karena dia itu Tuhan. Oke, yang menjadikan Bukan. roh itu suci siapa? Roh Kudus itu bukan diciptakan dan bukan disucikan karena Roh Kudus itu adalah suci karena Tuhan, bukan disucikan dan bukan diciptakan. Oh, jadi roh kudus itu nggak diciptakan? Enggak, itu Roh Kudus itu Tuhan. Roh kudus Tuhan. Iya. Jadi Ada berapa? Roh Kudus itu Sebentar, pernah batal, sebentar. Bang. Karena Roh Kudus itu adalah Tuhan. Kalau kita membatalkan Roh Kudus, berarti kita membatalkan Tuhan. Oke, roh kudus itu adalah Tuhan. Ada berapa rohnya Tuhan? 1. Nah, coba abang baca Wahyu 5 nomor 6. Ya di situ yang baca, situ yang ini. Oke, aku baca ya. Nanti aku gituin juga, kau harus ikut ya. Ya nanti saya juga akan suruh baca abang. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. Ada 7 bang, bukan 1. Wahyu berapa bang? Wahyu 5 nomor 6. Yang keras bang, bacanya bang. Maka aku melihat di tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, berapa roh Allah bang? Abang bilang 1. Di situ berapa bang? Allah bisa mengutus. Allah itu cuma 1, tetapi dia bisa mengutus siapa aja. Bang jangan marah dong bang, santai. Sabar. Jangan marah bang, maaf ya bang. Kalau Tuhan mau bang, kalau Tuhan mau, Tuhan itu bisa berkuasa. Roh Kudus, Roh Tuhan itu bisa berkuasa, maaf bang. Sebentar. Kalau jangan marah bang, jangan marah. Ya sebentar. Enggak marah bang. Tadi abang bilang 1. Sekalinya aku tunjukkan dalil, abang ngeles lagi. Sebenarnya roh Tuhanmu itu berapa? 1 apa 7? Ya 1 bang, roh Tuhan itu cuma 1 karena Tuhan cuma 1. 1, berarti Wahyu 5 nomor 6 ini batal. Kita buang. Enggak 7. Semua firman yang ada di Alkitab itu nggak pernah dibatalkan. Makanya saya juga ngomong sama Bang Juma. Nah, kalau begitu roh Tuhanmu itu 1 apa 7? Ya 1. Nah ini tertulis 7. Sekarang saya kasih baca abang ini dalilnya nih. Abang ini ngiles-ngiles aja. Bukan ngeles bang. Kita ini kan diskusi, ini mau cari kebenaran, bukan mau nyari untuk. Nah sekarang yang mana? Kalau abang cari kebenaran, yang mana yang benar? Ucapan abang mengatakan roh Tuhan abang 1. Tapi dalam kitab sucinya abang, yang abang anggap suci, Wahyu 5 nomor 6, roh Tuhannya abang ada 7. Sekarang yang mana yang benar? Itu yang di Wahyu bang, itu penglihatan. Tapi kalau ini perkataan malaikat Tuhan. Siapa yang mengatakan malaikat Tuhan di situ? Saya suruh baca ini, coba abang baca itu ayat apa, Matius 1 ayat. Nah, abang yang baca dong. Tadi abang bilang abang mengatakan roh Tuhan abang 1. Abang konfirmasi 1 dengan tegas, abang bilang 1. Ya, Setelah aku tunjukkan dalilnya Wahyu 5 nomor 6, abang kaget. Terus abang bilang bisa jadi banyak. Kalau abang mengatakan mencari kebenaran, bukan sekarang yang mana yang benar? Nah, roh Tuhanmu Tuhan aja 1 bisa sama abang. Baik, roh Tuhanmu 1 Tuhan atau 7? bisa masuk ke Anda. Roh Saya Tuhan nggak itu tanya bisa itu. masuk ke Anda. Saya nggak tanya itu. Jadi bukan cuma 7, ke Anda juga bisa bang. Ke Saya nggak siapapun tanya kan. itu.
Kalau Tuhan berkenan, Tuhan bisa ke siapa aja, ke semua manusia bisa. Saya nggak tanya itu. Loh, Anda mau nanya apa? Tadi Anda mengatakan roh Tuhan Anda satu. Iya, memang saya cuma tunjukkan- satu, tetapi sebentar. Roh Tuhan Anda mengatakan satu. Di Wahyu 5 nomor 6. Di Wahyu 5 nomor 6, roh Tuhanmu itu ada 7. Diutus ke seluruh penjuru bumi. Lah kan diutus, bisa juga roh Tuhan itu diutus ke Anda. Paham nggak? Nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Membuat apa aja sampai Tuhan kita membuat apa Dimarahin tuh aja. sama binimu. Hah? Abang dimarahin tuh sama bininya itu. Bukan dimarahin. Oh gitu ya. Dihukum. roh Tuhan itu bisa ke abang loh. Roh Tuhan itu satu. Dengar, istri Tuhan saya itu ngomong. sendiri. Tuhan Karena itu satu. Tuhan itu maha kuasa dan Tuhan bisa memberikan roh ke semua orang di dunia ini. Termasuk abang. Ibu masak dapur aja, nggak usah ikut urusan bapak-bapak. Aku udah matang bang. Udah makan. Abang itu yang belum makan. Roh Tuhan menurut Pak Teddy tadi satu. Sedangkan Wahyu 5 nomor 6, roh Tuhan itu ada 6, ada 7. Sekarang yang mana yang benar? Tuhan kan diutus kepada 7 ini, ya? Ya, sekarang roh Tuhan ini berapa sebenarnya? 1 apa 7? Itu roh Tuhan diutus kepada 7 apa? Apa 7 apa? Apa itu? Apa? Sebetulnya bukan cuma 7, ke abang juga, ke semua manusia bisa Tuhan Sabar. utus. Sabar bang, tarik nafas. Oh saya bang, sabar. Istri saya itu murtad bang. Murtadin istri saya. Banyak yang ngaku-ngaku bang, iya nggak apa-apa. Banyak yang ngaku-ngaku. Mau murtadin, mau mualaf, Karena dia merasa terpanggil dan dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jangan mengalihkan pembahasan. Saya nggak tanya istrimu mau murtad kek, istrimu mau jadi naga kek, mau jadi iblis, terserah dia. Itu bukan urusanku. Sekarang kita kembali pada dalil. Itu nggak masuk ini. Wahyu 5 nomor Tuh kan marah dia kan. Sekarang Wahyu 5. Bukan cuma ini. Anak buahnya cuma. Iya. Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6 tertulis di situ, itulah ketujuh roh Allah. Roh Tuhan itu ada 7. Saya kasih baca ke abang nih. Kau mengatakan tadi roh Tuhan itu satu. Sekarang pertanyaan saya, mana yang benar? Roh Tuhan itu 1 atau 7? Roh Tuhan itu satu, bisa diutus ke, bukan cuma ke 7, ke semua manusia kalau Tuhan mau bisa, bukan cuma 7. Di sini tertulis itu. Lah iya, roh Allah masuk ke 7 ini. Paham nggak? Roh dari Allah, Allah bisa punya. Roh dari Allah masuk ke 7 orang ini. Kalau Anda juga Tuhan berkenan, roh Allah itu bisa masuk ke Anda. Sebentar. Berarti roh Allah itu ada 7. Hah? Kok balik? Kok Anda memaksakan saya supaya saya percaya bahwa roh Allah itu tertulis di Wahyu 5 nomor 6, itulah ketujuh roh Allah yang diutus dari Allah. Jadi dari Allah itu masuk ke 7, bukan cuma ke 7. Kalau Allah mau bisa ke Anda juga. Paham nggak? Baik, kalau Allah mau bisa ke saya, di mana dalilnya? Loh, Anda tidak percaya gimana roh Allah mau masuk ke Anda? Mana datanya? Dalilnya mana? Allah itu hanya berkenan kepada orang yang Allah berkenan mau masuk. Dalilnya mana? Loh, Anda nggak percaya kok mau maksakan roh supaya saya nggak tanya maksakan roh. Saya bahas data, Abang. Ini data kan ke abang. Sebentar, Abang. Anda kan udah suruh saya baca. Sekarang saya suruh baca. Anda nih. Kita gantian ngomong. Di dalam kitab Anda tertulis itulah ketujuh roh Allah yang diutus
kita mana mau bilang? Iya mana? Lu bukan lagi begini. Masih adalah capek. Mana ini naik lagi punya BPS. Kan pakai 10 BPS, pakai 1 BPS. Target kita menunggang hasil kalau bisa beliau semua kali Pak Jauh karena itu dia aplikasi mudah, jadi bagi kita lihat terus saja banyak mudah gitu loh. Nah yang kesini bertahan tiba-tiba gitu kita harus gitu pertanyaan kita di kok nama tahu bukan data gitu, tapi pun udah awal gitu ya kan karena senior bang tahu baik itu silakan ada ya sebagai muslim ya memberikan matematik selain kita waktu kita juga boleh memberikan kita kepada yang bukan seperti apa yang disampaikan oleh ya sahabat ya kita mengimani semakin kita memberi semakin rezeki itu ya nampak di dalam hidup kita dari Allah. Nah sebelum ini juga saya ingin menyampaikan ya telah terlebih dahulu dibahas ya kenapa apologet muslim itu membahas Bible. Ada beberapa dalil ya, yang saya ingin sampaikan. Oke. Yang pertama ya apologet muslim membahas Bible karena dalam Al-Quran itu disebutkan dengan jelas tentang rukun iman ya berawal dari Al-Baqarah 136. Nah di situ disebutkan ya iman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab dari Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, ketika kita ya menyelidiki dan menerapkan ini, alangkah baiknya kita ya comparekan dengan Bible. Karena Bible sangat kesimpulan minta itu coba ikut lagi. Saya ngomong silakan kita pos bekerja mungkin ada sesuatu yang mau minta di bawah ya. Di bawah teman. Oke. Bagaimana Mas? Pak ini ada yang lainnya Raja Wali sebelum saya melanjutkan ini ya. Disapa dulu Mas Raja Wali. Ya. Selamat pagi Pak Raja Wali. Selamat siang. Selamat malam Bang Darbo. Sehat Bang? Ya. Silakan. Oke. Yang mana namanya? Ya, saya singkat saja mengapa muslim membahas Bible. Karena ini juga amanat dalam Al-Quran, Ali Imran 64, An-Nisa 1, Al-Maidah 48. Nah, ini ya ada dalil bahwa kami muslim membahas Bible. Lalu selanjutnya ya Kristen sendiri telah membahas kitab orang Yahudi, yaitu kitab Tanakh. Dan bukan hanya membahas, namun telah menyatukan, menjadikan kitab orang Yahudi menjadi Bible, menyatu dengan perjanjian baru. Jadi kalau ya Kristen bukan hanya membahas tetapi mencipta, maka kami sebagai muslim justru bukan mencipta Bible, namun ya meluruskan ada penafsiran keliru. Misalnya Keluaran 20 nomor 3, jangan ada padamu Allah lain yang tanpa
Nah, itu tidak boleh digantungkan Allah di sana karena Allah itu adalah nama sesembahan kami. Ya, sebetulnya ya kami apologet Muslim ya tidak menyalahkan Bible dalam teks asli, tetapi meluruskan pandangan yang keliru oleh para pendeta. Misalnya Yesus adalah utusan dianggap Tuhan, adalah Tuhan dianggap Tuhan. Nah, hal ini kami mau menyampaikan ya agar tidak ada satupun Islam atau Muslim itu murtad. Ya, dalam Bible sendiri ya kisah 17 nomor 2 dan 4 Rasul Paulus ya berdialog dengan umatnya pada saat itu. Markus 12 nomor 28 Yesus juga ya berdialog bersoal jawab dengan para ahli Taurat. Ya, hal ini kami sampaikan ya supaya Anda mengerti. Oke, silakan kita kembali kepada topik ya. Kenapa Yesus mengusir Oten? Karena ya apa yang disampaikan oleh Yesus dibantah oleh Oten sendiri. Ya, Yesus mengatakan pada Yohanes 17:3 mengenal hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang diutus. Jadi di sini Yesus mengatakan Allah itu satu, tetapi Oten mengatakan Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Bapa. Jadi Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Padahal Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Lalu disebutkan Yesus itu adalah utusan. Tetapi Oten mengatakan dia adalah Tuhan. Mereka pakai dalil Yohanes 13 nomor 13. Ya, kamu menyebut aku guru dan junjungan. Guru katamu itu akulah dia guru dan junjungan. Mereka meneralikan kata junjungan ini menjadi Tuhan, padahal dalam bahasa asli adalah Tuhan Kurius. Nah, ini perlu kami luruskan ya agar banyak yang diselamatkan. Oke, ambil alih sebentar, host. Silakan Pak. Tapi ini Raja Wali. Kan? Apa yang mau ditanggapi Pak? Abang Raja Wali, kenapa ngajar Raja Wali di sini namanya? Itu yang disampaikan oleh Pak Aceh bahwa Kristen ini tidak dikenal lalu diusir oleh Yesus kan? Hanya jangan kenal Bang. Katanya di mana, Bang? Katanya Matius 7:21 sampai 22, 23. Matius pasal 7 nomor 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala dari hadapanku. Hai kamu yang melanggar perintah Allah. Jadi jelas Yesus mengusir Oten yang melanggar perintah Allah ya. Perintah Allah ya mengungkapkan ya manusia itu tidak boleh dituhankan ya. Seperti saya telah katakan tadi ya, sebutkan tadi ya. Oke, silakan diberikan respon. Ya. Matius 7 ya, tadi kita bahas ya. Matius 7 ayat 23. Dan waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan mereka berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyalah. Ini aku ini. Aku.
Dicuplis pakai sandal jepit kiri semua. Kalau pakai sandal jepit ini teman-temannya kiri semua, putus pula. Lanjut. Sudah pakai daster? Iya. Lanjut. Berani ini pada sama saya. Artinya begini ya, Matius 23 ayat. Matius 7 ayat 23. Artinya begini Bang ya. Yang saya tangkap ya, yang saya catat ya. Kita baca deh ya. Besar kau. Pakai listipnya. Masih guys, masih dipakai listip. Saya mau tanya Bung, gimana perasaanmu ini, Tuhanmu ini lehernya diikat? Wah, saya tanya perasaan dulu, kamu bahagia atau sedih? Apa maksudnya? Pautnya? Di Yohanes 19 itu Tuhan diikat. Ternyata kalau lihat gambar ilustrasinya itu bukan tangan diikat lehernya. Gimana perasaanmu? Satu yang selesai, satu lagi. Ya, selesaikan dulu itu. Mati setuju, silakan selesaikan. Ya, naikkan suamimu ya. Cinta ya, Bunda, kita naikkan suamimu ini. Suami istri sudah ini. Sabar ya. Nah, ini suamimu. Ya, waalaikumsalam. Sabar ya. Mami mau baca Matius loh. Mami mau baca Matius. Masih kenal mantan suaminya, masih kenal kan? Oke, lanjut. Agung. Oke, lanjut ya. Matius 7 ayat 3. Orang berarti yang berbunyi seperti ya. Yesus berkata kepada orang yang hidup dalam kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Artinya begini, Tuhan tidak melihat apa yang diperbicarakan, ya kan? Dengan hati dan perasaan, maupun itu jahat maupun apa namanya baik ya. Dan mengakui kepada Tuhan, mengakuinya kepada Tuhan itu arti ayat itu. Jadi ayat kita mengatakan bahwasanya kita harus mengakui kejahatan kita gitu. Kita mengakui kejahatan kita kepada Tuhan supaya kita tidak dinyahkan di muka bumi ini seperti itu. Oke, kita luruskannya nggak masalah karena itulah salah satu ciri khas iblis harus mempersiapkan kitabnya sendiri. Tapi kami menghormati namanya cita-cita, nggak bisa kita halangi, kita hormati ya. Suami ditahan dulu ya, diluruskan. Sini Pak Bunda ada dua golongan yang dimaksud. Satu golongan yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, berseru memanggil Yesus Tuhan, tetapi dia melakukan kehendak Bapa yang di surga. Golongan ini yang masuk dalam surga. Itu golongan pertama. Siapa mereka? Bani Israel. Yang kedua, ada golongan di luar Bani Israel, nyamar-nyamar seperti domba. Bahkan Yesus mengatakan, lihatlah beberapa jemaat iblis. Di sini hal
hal pengajarannya sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas. Di dua ini golongan yang diusir oleh Yesus pada hari terakhir. Bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan bunyi satu demi namamu juga? Waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanya baru kamu sekalian membuat kejahatan. Ini artikan sudah, dan Yesus mengenal pengikutnya. Di dalam Yohanes 10:27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ketika mereka mengikuti Yesus, diajak oleh Yesus untuk mengucapkan rasa syukur kepada Pencipta langit dan bumi. Bundanya kabur. Sisa pak suami, di mana pak suami? Saya lanjutkannya. Pak suami, gimana pak suami? Bundamu kabur ya. Sekarang ketika sahabat saya juga lagi menanggapi. Ketika Yesus mengatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, mereka mengikuti aku. Diajak oleh Yesus untuk mengucapkan rasa syukur kepada Pencipta langit dan bumi. Matius 11:25 di ujung berikutnya, ajakan juru selamat. Apa ajakan juru selamat? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, sekarang kenapa kamu diusir? Pertanyaannya, kenapa kamu diusir oleh Yesus? Apa salah dosamu? Silakan. Perikopnya itu di awal 15 ya, awalnya kan itu hanya saat nabi-nabi palsu mereka menyamar. Mereka menyamar tuh. Jadi bukan manggil Tuhan, bukan setiap orang yang memanggil Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah. Ya, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa kepunyaannya? Jadi Yesus siapa ya? Dia itu Tuhan. Ya, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Ya, semua yang percaya kepada dia memanggil dia Yesus Tuhan. Nah, berarti siapa agamanya apa? Ya, apa agamanya? Ya, apa agamanya? Apa agamanya? Ada yang nyamar. Iya, ada yang nyamar. Apa agamanya? Karena yang nyamar ini dikatakan oleh Yesus, lihatlah jemaat iblis. Nah, jangan kebenaran. Serahkan dulu ini, Bunda. Iya, sabar, ini yang dialogkan tadi. Nah, pertanyaannya yang nyamar di situ siapa? Yang ikut-ikutan memanggil Yesus Tuhan. Nah, siapakah serigala berbulu dombanya ini? Karena begini, Bunda, di dalam Matius 23 nomor 15, nah, celakalah kamu hai sabar, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja, artinya untuk membaptis satu orang saja. Setelah dia bertobat, kau jadikan dia orang neraka lebih jahat dibanding karena Paulus. Karena Paulus itu yang Farisi, Pak. Di dalam KBR 23 nomor 6 dengan lantang kepada Paulus mengatakan, aku ini orang Farisi. Nah, kalian ini adalah anak-anak Farisi. Nah, pertanyaannya, apa agamanya yang seru memanggil Yesus Tuhan, berkisah dalam nama Yesus, sebagaimana yang dilakukan pendeta Lubis, mengusir tuyul dalam nama Yesus. Agama apa agamanya itu? Itu sebelumnya Betawi enggak? Ya, agama apa itu, Dinda? Ya, agama apa? Saya nanya Yahudi. Iya, saya nanya Yahudi yang berseru memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat dalam nama Yesus, mengusir tuyul dalam nama Yesus, itu apa namanya? Ya, itu agama Kristen. Sudah. Jadi selanjutnya aku tidak akui, Dinda. Ketika
belum kelar nih. Nah, ketika mereka ini dikatakan penjahat dan rajim, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. Kenapa videonya digerakkan juga? Jangan sabar dulu. Jalankan dulu ya bacanya ya. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyala daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Jelas ya, saya ini ya, membuat kejahatan. Nah, coba kita kaji di dalam Lukas 5:32. Lukas 5:32 kata Yesus, aku datang bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, sama, supaya mereka bertobat. Nah, itu bukan dalam Matius 13:49. Demikian juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Nah, tadi kan Isa masih yang Astaga.